Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang IHSG, setelah itu kita akan bahas kurang lebih 4 saham yang akan sekiranya menarik ya untuk diperhatikan pada perdagangan mendatang. Untuk IHSG hari ini ditutup positif, mengalami kenaikan yang cukup tipis 0,07%. High-nya sudah menyentuh kembali area 6.953, di mana high-nya sendiri berhasil mencetak high sampai 6961. Dan low-nya hari ini low-nya di 6912, mepet-mepet ke area supportnya di kisaran 6909. Jadi teman-teman bisa perhatikan, kalau besok breakout tentu ada potensi melanjutkan penguatannya setidaknya ke area 7000 kembali. Tapi kalau ternyata kembali melanjutkan koreksiannya, kita akan tunggu di area 6909 sampai area 6900, dan kita harapkan terdapat rejection untuk kembali melanjutkan penguatannya. Kalau misalnya bisa lanjut breakout, target terdekat selain 7000 bisa saja menuju ke 7261 ataupun kembali menyentuh ke area all time high. Area yang setelah tersentuh kemudian ditinggalkan dan belum tersentuh lagi sampai pada kesempatan hari ini. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, pergerakan hari ini memang cukup volatil ya teman-teman, di mana pergerakan di awal sesi sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh area high di 6961, sebelum akhirnya di kisaran jam 10 mengalami koreksi, bahkan di sesi 2 sempat menyentuh area low di kisaran 6912. Dan yang menarik, teman-teman bisa lihat bersama bahwa ketika closing ada tarikan ya, tarikan menjelang closing dan akhirnya close 6940. Transaksi hari ini cenderung sepi, 8,9 triliun saja, dengan 239 saham mengalami kenaikan dan 280 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini asing kembali mencatatkan net buy 141,76 miliar. Sebuah petanda yang positif bahwa sepanjang Februari ini asing terlihat sudah mulai kembali akumulasi lagi, terutama di saham-saham blue chip ya teman-teman, di saham-saham sektor perbankan. Jadi bisa diperhatikan, kalau dikasih kesempatan koreksi bisa digunakan untuk buy on weakness. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN pada perdagangan hari ini teman-teman ditutup mengalami kenaikan tipis 1,09%. Ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya menuju area resisten terdekat di kisaran 1425 sampai 1430. Kalau misalnya berhasil melanjutkan kenaikannya atau berhasil breakout dari 1425, maka BBTN berpeluang besar membentuk sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders, di mana ini adalah area left shoulder-nya, lalu yang di tengah ini adalah area head-nya, lalu yang di sebelah kanan adalah area right shoulder-nya. Posisinya pada closing hari ini belum breakout dan masih dalam upaya membentuk right shoulder, di mana area supportnya kita tandain di 1355 sampai 1310.
di mana area supportnya kita harapkan cukup kuat untuk menahan BBTN jika ternyata mengalami koreksi kembali ya teman-teman. Dan silahkan dipantau untuk area supportnya. Kalau misalnya bisa breakout 1425, potensinya bisa naik sampai 1640. Dan yang menarik juga dari time frame daily-nya terdapat bullish divergence di mana harga dan indikator bergerak berlawanan. Jadi kita harapkan ini menjadi sebuah tanda yang positif bagi saham BBTN untuk kembali menguat pada perdagangan mendatang. Dan kalau kita lihat teman-teman di time frame weekly, ada potensi juga bagi BBTN bisa breakout ya dari area trend line-nya dan bisa saja mengkonfirmasi pola continuation, yaitu descending triangle, yang artinya ada potensi juga untuk kembali melanjutkan penguatannya menuju area resisten-resisten yang ada di atas. Jadi kalau bisa breakout 1430, 1425 lalu mengalami kenaikan, tentu itu hal yang baik karena bisa saja breakout juga dari area resisten trend line-nya. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support yang ada kalau mau buy on weakness, ataupun teman-teman bisa pantau area resisten yang ada jika teman-teman mau buy on breakout. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah IMJS. Saham IMJS yang pertama kita bahas di time frame daily dulu. Di time frame daily bisa kita lihat bersama, hari ini ditutup mengalami kenaikan 6,21%. Kenaikan yang cukup menarik karena bisa kita lihat juga mulai muncul sebuah volume di bawah sini. Kenaikan hari ini 6,21% dan berhasil breakout area resisten yang ada di kisaran 296. Sekaligus mengkonfirmasi cup and handle ya teman-teman. Cup and handle mini bisa kita lihat seperti ini. Posisinya sekarang sudah breakout, jadi ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya menuju area targetnya. Kita akan ukur. Ada potensi setidaknya naik sampai 326. Dan yang menarik adalah kalau benar melanjutkan kenaikan sampai ke 326, maka akan breakout juga area resisten yang ada di 320. Jadi bisa saja kembali membentuk rounding bottom versi yang lebih besar, yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten yang lebih tinggi. Jadi teman-teman boleh pantau untuk buy on weakness di kisaran area 296, dekat-dekat 296 boleh buy on weakness, ataupun kalau mau menunggu breakout dari 320 silahkan dipantau. Ketika breakout 320 jelas ada potensi kenaikan yang jauh lebih tinggi dari area yang ada sekarang. Bisa saja kalau misalnya lanjut breakout 320, artinya bisa lanjut setidaknya sampai 374. Jelas kalau IMJS bisa breakout area resisten menjadi saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Yang terdekat teman-teman boleh pantau 320 untuk area supportnya di 296. Dan kalau kita gunakan time frame yang lebih besar, maka ada potensi teman-teman bagi saham IMJS untuk bisa membuat cup and handle pattern. Bisa kita lihat bersama, ini adalah area cup-nya dengan area low setidaknya sampai 232. Dan yang di sebelah kanan ini berpotensi menjadi area handle-nya. Tentu akan menjadi menarik kalau misalnya IMJS pada time frame weekly-nya bisa breakout dari 350. Jadi kita akan pantau beberapa waktu ke depan. Kalau bisa breakout 350, tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan menuju ke area resisten-resisten yang ada di atasnya.
Setidaknya area 296 boleh teman-teman pantau terlebih dahulu. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai area tersebut, itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham dari Unilever. Saham Unilever pada time frame weekly tercatat mengalami kenaikan 7,14%. Time frame weekly ini teman-teman perlu catat baru berjalan kurang lebih 3 hari dari Senin, Selasa, dan Rabu hari ini. Kenaikan 7,14% cukup menarik bagi saham Unilever karena bisa kita lihat bersama setelah menyentuh area resisten kemudian mengalami penurunan yang cukup lumayan hingga kembali menyentuh area supportnya di 4.450. Area 4.450 saat ini tercatat sebagai area yang cukup kuat untuk menahan penurunan daripada saham Unilever. Dan yang menarik adalah teman-teman, dari time frame weekly ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa ada potensi jika jangka menengah sampai jangka panjang saham Unilever kalau misalnya bisa breakout dari area resistennya di 5430, maka bisa saja ini menjadi sebuah pola inverted head and shoulders seperti saham BBTN yang tadi, yang artinya kalau misalnya breakout dari 5430 ada potensi untuk kembali menguat bagi Unilever setidaknya menuju area 7.500-an. Ataupun di sini naik ada potensi sampai 7.600. Jadi kalau teman-teman mau buy on breakout Unilever, silahkan pantau sampai 5430. Kalau teman-teman mau buy on weakness, teman-teman boleh cicil kalau Unilever dikasih kesempatan koreksi, cicil sampai 4.450. Dan yang menariknya juga teman-teman, kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil yaitu daily, teman-teman bisa lihat bersama bahwa kenaikan Unilever didukung dengan volume yang juga sudah mulai meningkat. Teman-teman bisa buy on weakness dekat-dekat area 4870 sampai area kisaran 4800 untuk bisa buy on weakness dengan target setidaknya nutup gap di 5180. Dan area resisten berikutnya kalau bisa lanjut breakout berpotensi menyentuh area 5430. Jadi teman-teman yang mau buy on weakness Unilever boleh pantau 4870 sampai 4800, ataupun kalau ternyata melanjutkan penurunan kembali area support 2-nya, area support kuatnya teman-teman boleh pantau di 4450. Area resisten terdekat adalah menutup area gap di 5180. Kemudian area resisten 2 adalah 5430. Dan kalau bisa lanjut breakout, maka ada potensi melanjutkan kenaikannya setidaknya menuju ke area 7600-an. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MDKA. Saham MDKA pada perdagangan minggu ini tercatat mengalami kenaikan 0,86%. Bisa kita lihat dalam 3 hari terakhir, bahkan area low-nya menyentuh area 4.500. MDKA sendiri bergerak dengan sangat baik membentuk ascending triangle dengan target menuju ke area 5730, walaupun memang ketika deket-deket area gap ya, kurang lebih di kisaran area 4950, dekat-dekat area gap, dimana gapnya ada sampai area 4980. Kemudian MDKA mengalami koreksi dan retest ke area supportnya.
Sekarang posisinya cukup baik bagi MDKA, di mana area supportnya kita tandain di kisaran 4.540 sampai 4.440. Low-nya di 4.500, artinya sudah masuk ke area untuk buy on weakness. Dengan area resisten terdekat, kita akan gunakan area gap di 4980. Lalu kalau misalnya bisa melanjutkan kenaikan, tentu akan menguji angka psikologis 5000 ataupun menyelesaikan target kenaikan ke 5730. Dan yang cukup menarik adalah MDKA berada area all time high-nya tuh di kisaran 5820 atau di kisaran 5800. Jadi kalau misalnya menyentuh area target ya di area 5730, harusnya bisa jadi nyentuh area all time high di 5800. Dan kalau ternyata MDKA cukup kuat untuk kembali nanjak ke atas, tentu area 5800 bisa saja di breakdown, yang artinya berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten-resisten yang lebih tinggi. Dan silahkan teman-teman perhatikan dekat-dekat area 4500, 4440 bisa kita gunakan sebagai area buy on weakness bagi saham MDKA dengan target 4980, 5000 serta 5730. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham dan IHSG. Saham pertama yaitu dari Bank BTN, yang kedua dari IMJS, yang ketiga dari Unilever, dan yang terakhir adalah MDKA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, silahkan dicek dan recheck kembali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.